Bab 1001, Menyerah, 10 Dewa Suci terkejut. Chen Chang'an berkata dengan enteng. Sekarang di hadapanmu, ada dua jalan yang bisa kau tempuh. Jika kau menyerah pada kursi ini, hidupmu akan bebas dari kekhawatiran. Masih ada jalan, jika kau tidak menyerah, kau akan mati lagi. Ke-10 roh suci ini, mereka bukanlah orang bodoh. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan tahu jalan mana yang harus dipilih. Setelah akhirnya selamat, tentu saja, mereka lebih menghargai kehidupan kedua mereka. Jadi, roh-roh suci yang hadir ini, mereka semua memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Lagi pula, selama roh-roh suci ini menyerah pada Chen Chang'an, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Bahkan dapat dikatakan, mereka tidak hanya dapat menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka juga dapat memeluk erat paha Chen Chang'an karena penyerahan diri mereka. Dengan cara ini, mereka setara dengan memiliki pendukung di langit berbintang tingkat pertama. Setelah itu, berapa banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Jadi, tidak masalah apakah menteri itu menyerah atau tidak, selama dia dapat memeluk erat paha Chen Chang'an. Maka semuanya baik-baik saja. Roh Kudus berbicara dengan cepat. Kami bersedia menyerah kepada para pendahulu kami. Senior membangkitkan kita dan merupakan orang tua kita yang terlahir kembali. Kami bersedia melayani para pendahulu. Tidak, kami bersedia melayani Tuan. Mulai sekarang, kami akan menjadi sapi dan kuda bagi Tuan. Ya, mulai sekarang, senior adalah Tuan kami, dan kami semua mematuhi senior. Petik 2. Amiao menghela napas. 10 pembangkit tenaga Roh Kudus ini, tanpa kecuali, semuanya memilih untuk menyerah. Semua ini tidak melampaui harapan Amiao. Jika mereka tidak memilih untuk menyerah, tetapi memilih untuk mencari kematian, ini tidak berbeda dengan orang bodoh, tetapi mereka memilih untuk menyerah. Adalah pilihan terbaik mereka. Akibatnya, Chen Chang'an tiba-tiba memiliki 10 roh kudus lagi sebagai penjahat. Melihat seluruh langit berbintang tingkat pertama, mungkin tidak banyak galaksi yang bisa seperti Chen Chang'an, yang memiliki begitu banyak dewa suci sebagai bawahannya. Meskipun, ada begitu banyak roh suci yang menyerah. Tetapi di sini di Chen Chang'an, dia masih tenang, dan dia tidak terkejut karenanya. Dia berkata dengan ringan, karena kalian telah menyerah, mulai sekarang, kalian adalah orang-orang dari kursi ini, dan kalian semua akan mematuhi perintah kursi ini. Selanjutnya, Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya dan menunjuk jari telunjuknya. Satu demi satu, jimat hidup dan mati, serta 10 jimat kematian dan 10 kehidupan, menembus ke dalam tubuh 10 dewa suci ini. 10 roh suci sama sekali tidak diketahui. Aku tidak tahu apa yang dimasukkan Chen Chang'an ke dalam tubuh mereka. Chen Chang'an berkata dengan enteng, kursi ini ada di tubuhmu, dan dua kekuatan telah ditembus. Kekuatan pertama, yang disebut jimat hidup dan mati, dapat mengendalikan hidupmu. Jika kau berani mengkhianati kursi ini, hanya akan ada satu akhir, yaitu kematian. Jimat hidup dan mati akan langsung membunuhmu. Chen Chang'an tidak banyak bicara, tetapi kata-kata inilah yang membuat 10 dewa suci bergidik. Mereka sama sekali tidak meragukan jimat hidup dan mati yang dikatakan Chen Chang'an. Aku juga percaya apa yang dikatakan Chen Chang'an, jika mereka mengkhianati Chen Chang'an, mereka pasti akan mati. Lagi pula, tadi, mereka telah melihat kekuatan supernatural Chen Chang'an. Menentang Chen Chang'an, ini sama sekali tidak bisa dibedakan dengan mencari kematian. Namun, juga karena jimat hidup dan mati, inilah 10 dewa suci ini menjadi semakin takut pada Chen Chang'an. Mereka adalah dewa suci, dan mereka tidak tahu kekuatan apa ini.
Mereka hanya perlu mengkhianati Chen Chang'an, dan mereka akan langsung mati. Hanya mendengarkan mereka membuat merek A bergidik. Dengan cara yang sama, ini juga membuat 10 dewa suci ini merasakan kedalaman Chen Chang'an yang tak terduga bahkan lebih. Rasanya seolah-olah tubuh Chen Chang'an dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Membuat mereka ketakutan. Jalan Chen Chang'an, jimat kehidupan dan kematian, hanyalah kekuatan pertama yang ada di tubuhmu. Selain itu, ada kekuatan lain di tubuhmu, dan kekuatan itu disebut jimat 10 kematian dan 10 kehidupan. 10 dewa suci ini tampak sangat penasaran. Jimat 10 kematian dan 10 kehidupan. Tuan, apa ini? Tentu saja, di mata 10 dewa suci ini, mungkin jimat 10 kematian dan 10 kehidupan ini juga digunakan untuk mengancam hidup mereka dan mencegah mereka berkhianat. Memikirkan hal ini, itu juga membuat 10 dewa suci ini semakin takut. Chen Chang'an tampaknya melihat ketakutan dari 10 dewa suci ini. Dia tersenyum ringan, dan berkata, "Jangan khawatir, tentang 10 jimat kematian dan 10 kehidupan ini bukan yang digunakan kursi ini untuk berurusan denganmu." Orang-orang bingung. Aku tidak tahu tuannya, jadi apa sebenarnya 10 jimat kematian dan 10 kehidupan ini? Chen Chang'an berkata, 10 jimat kematian dan 10 kehidupan dapat membuatmu memiliki 10 kehidupan, artinya, membiarkanmu memiliki 10 kehidupan lagi berdasarkan kehidupan aslimu. Namun, aku harap kamu akan ingat bahwa kamu hanya dapat dibangkitkan 10 kali, dan jika kamu menambahkan satu dari kehidupan aslimu, kamu akan memiliki 11 kehidupan. Setelah kamu dibangkitkan 10 kali, 10 jimat kematian dan 10 kehidupan di tubuhmu, itu akan sepenuhnya menghilang, dan pada saat itu, kamu tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan. Pada saat itu, jika kamu terbunuh lagi, tidak akan ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, semua roh suci yang hadir membelalakkan mata mereka, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebangkitan juga memiliki 10 nyawa. Ini untuk mereka di alam Roh Kudus. Ini terdengar seperti fantasi, dan itu membuat orang merasa sangat tidak masuk akal. Jangan biarkan mereka percaya bahwa ada kekuatan yang begitu menakutkan di dunia. Bab 1002, Roh Kudus yang tercengang mendapat keberuntungan besar. Tuan, Anda, semua yang Anda katakan itu benar. Amiao mendengus dingin, apakah Anda pikir Tuan Muda akan berbohong kepada Anda? Bukan karena Anda tidak beruntung sehingga Anda dapat menyerahkan diri kepada putra itu, tetapi karena keberuntungan Anda. Anda seharusnya berterima kasih kepada keluarga Dai atas putra itu, dan Anda seharusnya sepenuhnya percaya kepada putra itu, dan Anda seharusnya tidak meragukan putra itu. Chen Chang'an tidak peduli. Katanya, kejadian ini memang berdampak besar pada Anda, tetapi sama seperti kursi ini membunuh Anda tadi dan kemudian membangkitkan Anda pasti merasakannya. Selesai. Chen Chang'an menatap Roh Kudus. Roh Kudus itu tiba-tiba melihat Chen Chang'an menatapnya, dan untuk beberapa alasan, ada perasaan tidak enak di hatinya. Wajahnya pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Tuan." Roh Kudus ini, dalam suara itu, bahkan lebih ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Chen Chang'an tersenyum tipis, "Anda tidak perlu panik." Ya, Tuan." Suara Roh Kudus masih bergetar tak terkendali. Namun, sekarang, hanya terdengar bunyi, pop. Chen Chang'an menjentikkan jarinya. Pada saat menjentikkan jarinya, kekuatan tak terbatas meletus dalam tubuh Roh Kudus. Tiba-tiba, Roh Kudus bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi,
Ketika Roh Kudus mati, dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Dalam sekejap, Roh Kudus musnah. Chen Chang'an tiba-tiba mengambil tindakan untuk melenyapkan Roh Kudus, menyebabkan 9 Roh Kudus lainnya yang hadir tercengang dan tercengang. "Guru, ada apa?" Tadi baik-baik saja, tersenyum dan berbicara dengan Dewa Suci itu. Bagaimana dia bisa membunuh Dewa Suci itu dalam sekejap mata? Sekarang, melihat senyum Chen Chang'an lagi, ke-9 Dewa Suci yang hadir merasakan getaran. Sebuah kata muncul di benaknya. Senyum kematian. Roh Kudus menelan ludahnya, menahan rasa takut di hatinya, dan berkata kepada Chen Chang'an dengan suara gemetar. Tuan, mengapa Anda ingin? Tetapi karena dia terlalu takut pada Chen Chang'an, dia tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap selama setengah hari. Chen Chang'an berkata, apakah Anda ingin bertanya, mengapa kursi ini membunuhnya? Ya, benar, 9 Dewa Suci, wajah mereka semua pucat, tanpa darah. Chen Chang'an tersenyum. 9 Dewa Suci ini menunjukkan ekspresi seperti itu, yang juga merupakan apa yang dia harapkan. Bagaimanapun, dia bunuh diri secara tiba-tiba. Saya khawatir 9 Dewa Suci ini juga khawatir, apakah mereka akan dibunuh oleh Chen Chang'an secara tiba-tiba. Chen Chang'an tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menjentikkan jarinya lagi, terlihat sangat gagah. Dengan jentikan jari Chen Chang'an ini, Roh Kudus yang mati tiba-tiba, pada saat ini, tiba-tiba bangkit kembali. Roh Kudus yang mati tidak hanya bangkit, tetapi juga membawa napasnya kembali ke keadaan puncaknya pada saat ini, yang dapat dikatakan tanpa cedera. Roh Kudus yang mati berkedip, melihat dirinya tiba-tiba kembali dari kematian, sedikit bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Di saat berikutnya, Chen Chang'an menembak lagi. Roh Kudus ini, yang baru saja dibangkitkan, meninggal dengan cara yang tragis. 9 Dewa Suci melihat pemandangan di depan mereka dengan bodoh, tidak tahu harus berkata apa. Segera, Roh Kudus yang mati ini masih tanpa kecelakaan. Dibangkitkan kembali. Sekarang, mungkin kursi ini tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kalian seharusnya sudah mengerti di dalam hati kalian. 9 Dewa Suci mengangguk dengan bodoh. Itu benar. Sekarang mereka benar-benar tidak perlu tahu apa-apa lagi. Awalnya mereka tidak mempercayainya sama sekali. Tetapi, semuanya terjadi di depan mata mereka. Mereka tahu bahwa semua yang dikatakan Chen Chang'an itu benar. Chen Chang'an benar-benar mampu membangkitkan roh-roh suci ini. Tentu saja, Chen Chang'an sekali lagi melenyapkan Roh Kudus yang baru saja dibangkitkan. Roh Kudus yang malang, mati seperti ini berulang-ulang. Dan kemudian dibangkitkan lagi dan lagi. Roh Kudus lainnya benar-benar mati rasa. Akhirnya, Roh Kudus yang satu itu mati 10 kali cukup. Setelah mati 10 kali cukup, 10 kematian dan 10 kehidupan jimat di tubuhnya akhirnya menghilang. Chen Chang'an tidak terus menyerang Roh Kudus dan membunuh Roh Kudus. Dia tersenyum tipis. 10 kali, tidak lebih, tidak kurang. Setelah dia selesai berbicara, Chen Chang'an menanam 10 kematian dan 10 kehidupan jimat di tubuh Roh Kudus lagi. Setelah menanam 10 kematian dan 10 kehidupan jimat terakhir ini, Roh Kudus menghela napas lega, dan dia benar-benar diyakinkan oleh Chen Chang'an. Terima kasih Tuan karena telah memberikan 10 jimat kematian dan 10 kehidupan ini. 9 Dewa Suci lainnya, tanpa kecuali, semuanya kewalahan oleh Chen Chang'an, dan mereka semua berlutut di tanah. Terima kasih Tuan karena telah memberikan 10 jimat kematian dan 10 kehidupan. Sekarang, 10 jimat kematian dan 10 kehidupan ini memberi mereka 10 kehidupan lagi, dan tentu saja tidak mengherankan bahwa mereka menyatakan penyerahan diri mereka kepada Chen Chang'an.
Dalam hati mereka, mereka juga penuh dengan rasa terima kasih kepada Chen Chang'an. Bahkan burung 9 warna pun menyaksikan kejadian ini dengan rasa ingin tahu di jaring ilahi. Pada akhirnya, burung 9 warna itu menatap mata Chen Chang'an, dan itu bahkan lebih hormat dan penuh harapan. Dasar bocah kecil, Chen Chang'an tertawa. Kemudian, dia juga memasukkan 10 Death and 10 Life Talisman ke dalam tubuh burung 9 warna itu. Jadi, bahkan burung 9 warna ini memiliki 10 nyawa lagi. Untuk burung 9 warna ini, belum lagi betapa bahagianya dia. Selanjutnya, Chen Chang'an melepaskan burung 9 warna itu dari jaring dewa. Setelah burung 9 warna itu dilepaskan oleh Chen Chang'an, burung itu tidak melarikan diri, tetapi melayang di samping Chen Chang'an, dan penuh keintiman dengan Chen Chang'an. Dengan cara ini, Chen Chang'an dapat pergi ke kuil abadi dengan bantuan burung 9 warna itu. Adapun 10 dewa suci, mereka memandang Chen Chang'an dengan lebih hormat. Bab 1003, Penguasa suatu negara, aku harus pergi ke Yuheng. Langit berbintang tingkat pertama yang jauh, kerajaan dunia bawah. Setelah Ning Bingxian kembali, dengan kekuatannya sendiri, dia menonjol di antara para kandidat penguasa nasional dan menjadi penguasa kerajaan Dewa Neter. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah. Dan, setelah Ning Bingxian menjadi penguasa kerajaan Dewa Neter, dia mulai menerima warisan garis keturunan dewa milik kerajaan Dewa Neter. Setelah berhasil menerima warisan garis keturunan dewa kerajaan Dewa Neter, Ning Bingxian, yang awalnya hanya memiliki alam dewa sejati, juga berhasil menerobos alam dewa suci berdasarkan warisan garis keturunan dewa. Menjadi Roh Kudus. Setelah menjadi Roh Kudus, Ning Bingxian sangat senang, bahkan bersemangat. Dia akhirnya berhasil. Sekarang, setelah menerobos Roh Kudus, melihat seluruh langit berbintang tingkat pertama, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Selain itu, dia juga memerintah kerajaan para dewa. Ning Bingxian bergumam, "Xianggong, keluarga budak akhirnya membangun tanah untukmu, dan kau akan sangat senang saat Xianggong mengetahuinya." Kemudian, Ningbing yang abadi tidak sabar untuk meninggalkan daerah terlarang tempat ia menerima warisan garis keturunan dewa. Setelah meninggalkan daerah terlarang, Ning Bingxian menemukan tuannya Feng Wanxi. Saat Feng Wanxi merasakan fluktuasi samar yang menakutkan yang berasal dari tubuh Ning Bingxian. Mata indah Feng Wanxi melebar, penuh kejutan. "Anak baik, apakah kau berhasil?" "Baiklah, Tuan, aku telah berhasil menembus alam Roh Kudus." Ning Bingxian tersenyum tipis dan berkata kepada Feng Wan. Feng Wanxi tidak bisa menahan kegembiraannya, "Aku tidak menyangka kau akan sampai sejauh ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kuduga. Jika Chen Chang'an itu tahu tentang tingkat kultivasimu saat ini, aku tidak tahu apakah rahangnya akan ternganga." Ning Bingxian tersenyum, "Xianggong sangat kuat, bahkan jika aku telah menembus Roh Kudus, belum tentu Xianggong akan terkejut dan rahangnya akan ternganga. Aku hanya berharap ketika aku bertemu dengan Xianggong lagi, aku dapat membuat Xianggong menatapnya dengan kagum. Aku merasa puas. Ya, tuanku." Kemudian, membekukan jalan abadi es. "Tuan, aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk memperhatikan situasi di pihak Xianggong. Apakah ada yang terjadi baru-baru ini?" Mendengar pertanyaan Ning Bingxian, senyum di wajah Feng Wanxi mengeras. Dia berseru, "Memang benar ada sesuatu yang terjadi." Ning Bingxian mengerutkan kening, "Tuan, apa yang terjadi?" Kata Feng Wan, "Apakah kamu masih ingat pasukan Nanli yang kita temui saat kembali ke Yuheng? Apakah pasukan Nanli menghancurkan Yuheng? Tetapi bagaimana ini mungkin? Dengan Xianggong?"
Dengan kekuatan Xianggong, mustahil bagi pasukan Nanli untuk menghancurkan Yu Heng. Feng Wanxi menghela napas dan berkata, "Bung, kamu benar. Jika pasukan Nanli ingin mengalahkan Yu Heng, itu memang hal yang mustahil, tetapi masalahnya tidak sesederhana yang terlihat. Dari berita yang kembali terakhir kali, saya mendengar bahwa Roh Kudus telah dikirim dari Nanli." Ketika Ning Bingxian mendengar ini, dia tidak dapat menahan hatinya untuk tenggelam. Dewa Suci, Nanli benar-benar mengirim Roh Kudus. Apa maksud Nanli? Saat berbicara, tubuh Ning Bingxian dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, jelas sangat marah dengan Nanli. Feng Wan berkata, "Roh suci itu adalah galaksi Nanli. Adik Raja Nanli, Lei Xiao, adalah roh suci yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Meskipun Chen Chang'an sangat kuat, saya sangat optimis tentangnya, tetapi jika dia menghadapi adik Raja Nanli Lei Xiao ini, saya tidak terlalu yakin. Saya yakin Chen Chang'an dapat mengalahkan Lei Xiao." Ning Bingxian berkata dengan cemas, "Tuan, bagaimana situasinya sekarang?" Ning Bing Xian khawatir tentang keselamatan Chen Chang'an. Meskipun Ning Bingxian juga sangat percaya pada kekuatan Chen Chang'an, tidak dapat dihindari bahwa dia akan khawatir. Sebagai tanggapan, Feng Wanxi menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan situasi Chen Chang'an? Belum ada berita, jadi kita hanya bisa terus menunggu. Ketika saya mendengar berita itu, saya ingin mengirim seseorang ke Yu Heng untuk mendukungnya, tetapi saya tidak memiliki hak ini. Dan sekarang saya harus menunggu Anda keluar." Mata Ning Bingxian dingin. Nanli benar-benar melanggar aturan di langit berbintang tingkat pertama dan mengirim Roh Kudus untuk menyerang galaksi. Dalam hal ini, kerajaan Dewa Netherworld-ku tidak sopan kepada Nanli. "Tuan, aku akan membawa seseorang kembali ke Yu Heng, dan Anda akan mengirim pasukan kerajaan Dewa Netherworld untuk menghancurkan galaksi Nanli. Jika ada yang salah dengan Xianggong, aku harus membiarkan semua orang di galaksi Nanli dikuburkan bersamaku." Pada saat ini, niat membunuh yang melonjak dari tubuh Ning Bingxian hampir ekstrim. Feng Wanxi sedikit khawatir. "Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan galaksi Nanli, tetapi ku dengar bahwa Raja Nanli dari galaksi Nanli adalah pria yang kejam, kekuatannya mengerikan, dan dia tidak mudah dihadapi. Jadi apa? Selama Xianggong terluka oleh sehelai rambut, aku juga akan membiarkan galaksi Nanli, termasuk Raja Nanli, dikuburkan bersamaku." Ning Bingxian berkata dengan dingin. Ketika Feng Wanxi mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dan sekarang, Ning Bingxian baru saja meninggalkan Bea Cukai, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Lei Xiao telah menembak Yu Heng, dia dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, dan dia tidak sabar untuk membawa seseorang ke Yu Heng. Feng Wan berkata, "Anak baik, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Aku akan membicarakannya saat aku kembali dari Yu Heng." Feng Wanxi menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah kepala negara sekarang, tetapi kamu tidak dapat melakukannya demi anak-anakmu. Masalah ini sangat penting. Ada apa? Istana Surgawi Abadi, yang diadakan setiap 50.000 tahun sekali, akan segera dibuka lagi. Sekarang, para leluhur kerajaan Dewa Netherworld mengirim orang dan kuda, dan aku khawatir mereka akan mengirim orang-orang kuat ke Istana Surgawi Abadi untuk bertanding. Dan sekarang, kamu baru saja meninggalkan Bea Cukai. Setelah para leluhur kerajaan Dewa Nether mengetahui berita itu, mereka pasti akan memerintahkanmu untuk pergi ke Istana Surgawi Abadi. Untuk Istana Surgawi Abadi, aku akan pergi setelah aku kembali dari Yu Heng. Di mataku, keselamatan Xianggong lebih penting." Ning Bingxian berkata dengan dingin. "Bagaimana jika leluhur kerajaan ilahi Netherworld dimintai pertanggungjawaban?"
Feng Wanxi khawatir. Dao abadi beku. Bagaimana jika ada pertanggungjawaban? Singkatnya, aku harus pergi ke Yu Heng. Bab 1004, Istri Tuan Anshan. Ceritakan padaku kisahnya. Mendengar kata-kata Ning Bingxian yang penuh tekad, Feng Wanxi hanya bisa menghela nafas di sini. Selain itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Lalu kapan kamu akan berangkat? Para leluhur tua dari kerajaan Dewa Netherworld itu mungkin tidak tahu bahwa kamu telah meninggalkan adat istiadat. Jika kamu menyembunyikannya untuk sementara waktu, itu bukan tidak mungkin. Segera, pergi sekarang. Ning Bingxian berkata dengan suara yang dalam bahwa itu mendesak. Feng Wanxi mengangguk. Baiklah, para leluhur dari kerajaan Dewa Nether akan diserahkan kepada guru untuk ditangani. Kamu dapat pergi ke Yu Heng dan melihat bagaimana situasi Chen Chang'an. Terlepas dari apakah ada yang salah dengan Chen Chang'an, setelah mengetahui semuanya, segera kembali. Ning Bingxian mengangguk. Kemudian, Ning Bingxian menahan napas dan meninggalkan negara Dewa Netherworld dengan tenang. Setelah Ning Bingxian pergi, Feng Wanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ning Bingxian, kegembiraan macam apa yang diberikan Chen Chang'an padamu? Begitu berkomitmen pada Chen Chang'an, bahkan jika sekarang kau telah menembus Roh Kudus, tetapi hati Chen Chang'an tidak pernah berubah. Petik 2. Chen Chang'an ini begitu baik, apakah itu sepadan dengan dedikasimu? Tentu saja, Feng Wanxi juga sangat jelas. Chen Chang'an adalah kekuatan pendorong di balik upaya berkelanjutan Ning Bingxian. Pada awalnya, ia meninggalkan galaksi Yu Heng dan memasuki jalan untuk mengalami, semua karena Chen Chang'an. Chen Chang'an adalah kekuatan pendorong di balik Ning Bingxian, dan bahkan memberi Ning Bingxian kekuatan tak terbatas. Dengan cara inilah Ning Bingxian mampu mengatasi kesulitan satu persatu dan mencapai prestasi hari ini. Dan Feng Wanxi, di jalan ini, ia selalu menemani Ning Bingxian. Mengetahui betapa kerasnya ia selama ini, berapa kali ia berada di ambang kematian. Berapa kali aku ingin menyerah. Tetapi ia bertahan lagi dan lagi. Jika dia tidak menyukai Chen Chang'an, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Mungkin dalam kesulitan tertentu, saya khawatir dia sudah meninggal. Dan ini, mungkin memang begitu. Keberhasilan juga Chen Chang'an, kekalahan juga Chen Chang'an. Feng Wanxi bergumam, saya harap Chen Chang'an tidak akan mengecewakan ketulusan Ning Bingxian terhadapnya. Setelah Ning Bingxian meninggalkan Bea Cukai, dia tidak sabar untuk meninggalkan Netherworld dan menuju galaksi Yu Heng. Dia hampir menggunakan kecepatan tercepatnya dan berubah menjadi cahaya pelangi ilahi yang sangat cepat, menembus dunia. Cepat berlalu. Di hati Ning Bingxian, keselamatan Chen Chang'an selalu ada di benaknya. Pada saat yang sama, dalam hati Ning Bingxian, dia juga dipenuhi kebencian terhadap galaksi Nanli. Jika Chen Chang'an punya sesuatu, dia pasti akan menghancurkan Nanli. Dia pasti akan membiarkan semua makhluk di Nanli terkubur bersamanya. Sepanjang jalan, hati Ning Bingxian selalu tertahan, dan dia tidak berani bersantai sama sekali. Bahkan dalam perjalanan ke Yu Heng, tidak ada pemberhentian. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ning Bingxian akhirnya mendekati galaksi Yu Heng. Ketika Ning Bingxian mendekati galaksi Yu Heng, dia juga sangat gugup. Sudah lama sekali dia tidak begitu gugup seperti sekarang. Dia benar-benar takut Yu Heng telah dihancurkan oleh Lei Xiao. Dengan cara ini, Ning Bingxian akhirnya tiba di Yu Heng dengan hati yang gugup. Segera, Ning Bingxian melihat bahwa galaksi Yu Heng tampaknya tidak rusak sama sekali. Misalnya, garis pertahanan sihir masih utuh hari itu. Di sini, saya tidak merasakan krisis apapun,
dan bahkan semuanya tampak tenang dan damai. Ketika Ning Bingxian melihat situasi galaksi Yuheng, dia mengerutkan kening. Bagaimana ini? Kalau begitu Lei Xiao tidak bertindak atas galaksi Yuheng secara langsung, mengapa Yuheng seperti ini? Dan pasukan Nanli, mengapa mereka pergi? Dengan ragu, Ning Bingxian memasuki Yuheng. Dia berada di garis pertahanan iblis, dan ketika dia bertemu seorang biksu, dia buru-buru bertanya kepadanya tentang situasinya. Dan kultivator ini adalah dewa sejati Yuheng, yang bertanggung jawab untuk menjaga garis pertahanan iblis. Ning Bingxian tidak menahan napasnya, dan muncul di garis pertahanan iblis, di depan dewa sejati ini. Namun, dewa sejati ini tidak merasakan sedikit pun rasa takut terhadap Ning Bingxian. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan berkata, "Aku tidak tahu siapa tuannya, apa yang terjadi pada Yuheng." Ning Bingxian berkata dengan dingin, "Namaku Ning Bingxian, Tuan Ning Bingxian." Dewa sejati bergumam, merasa bahwa nama itu terdengar familiar, tetapi segera, dewa sejati tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya. "Apakah kamu istri Tuan Anshen?" Ning Bingxian berkedip dan menatap dewa sejati dengan heran, merasa bahwa dewa sejati ini enak dipandang. Senyum ramah muncul, tidak terlalu dingin. Dia mengangguk, "Ya, Anshen adalah suamiku, bagaimana kau tahu?" Mengetahui identitas Ning Bingxian, aku melihat bahwa dewa sejati ini tiba-tiba menjadi sangat hormat kepada Ning Bingxian, dan penuh rasa kagum pada Ning Bingxian. Anshen menyelamatkan seluruh Yuheng, dan merupakan penyelamat Yuheng. Perbuatan Dewa Anshen telah menyebar ke seluruh Yuheng. Dengan perhatian Yuheng pada Chen Chang'an, hampir semua berita tentang Chen Chang'an digali di internet. Petik 2. Dari benua Kyushu awal hingga wilayah abadi Kyushu, semua yang berhubungan dengan Chen Chang'an telah tersebar di seluruh galaksi Yuheng. Tentu saja, tidak ada pengecualian untuk wanita ini, Ning Bingxian, yang selalu memanggil Anshen sebagai suaminya. Saya tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa dia sebenarnya adalah roh suci. Tetapi bagi dewa sejati di depannya, semua ini tampaknya menjadi hal yang biasa. Ning Bingxian adalah roh suci, jadi dia layak untuk Tuan Anshen. Ning Bingxian terkejut. "Kamu bilang Xianggong menyelamatkan Yuheng, apa yang terjadi? Ceritakan secara rinci." Bab 1005, 3 Iblis menjadi Dewa Suci. Ning Bingxian merasa lega. Dewa sejati ini tidak berani menunjukkan penghinaan apapun kepada Ning Bingxian, jadi dia menceritakan semua yang terjadi di awal. Dari kedatangan Guntur dan Guntur, ketakutan Roh Kudus membuat seluruh galaksi Yuheng dipertaruhkan. Namun Lei Xiao pergi ke bintang kuno Huaxia untuk mencari masalah dengan Lord Anshen, tetapi dengan mudah ditangani oleh Lord Ziyue yang dikirim oleh Lord Anshen. Bahkan para kultivator yang telah dibunuh oleh Lei Xiao di garis pertahanan iblis surgawi semuanya dibangkitkan. Dan di antara para biksu yang dibangkitkan itu, dewa sejati ini termasuk. Akhirnya, Lei Xiao menyerah kepada Lord Anshen, dan pasukan Nanli mundur. Chen Chang'an saat ini tampaknya menjadi penyelamat galaksi Yuheng. Dikagumi dan disembah oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di galaksi Yuheng, kagum. Mengetahui semua ini dari dewa sejati ini, hati Ning Bingxian yang menggantung akhirnya lega. Senyum di wajahnya bahkan lebih mengharukan, "Suamiku sangat baik, tetapi aku khawatir." "Yah, Lord Anshen tidak terkalahkan." Dewa sejati ini berkata dari hati. "Di mana Xianggong sekarang? Apakah dia berada di bintang kuno Huaxia?" "Ya, Tuan. Tuan Anshen sekarang berada di bintang Tiongkok kuno, dan dia jarang muncul di luar." "Dimengerti, kamu turunlah."
Sesuai perintah, dewa sejati ini baru saja pergi. Meskipun, sebelum datang ke Yu Heng, Feng Wanxi telah memperingatkan Ning Bingxian bahwa apapun yang terjadi pada Chen Chang'an, selama dia mengetahuinya, segera kembali. Namun, Ning Bingxian akhirnya kembali. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah kembali? Ketika dia meninggalkan bintang kuno Huaxia, dia merindukan Chen Chang'an setiap saat di dalam hatinya. Bahkan ketika menerima warisan garis keturunan dewa, di dalam hati Ning Bingxian, dia juga memikirkan Chen Chang'an. Sekarang setelah dia kembali, Ning Bingxian tentu ingin kembali dan melihatnya. Tanpa ragu, dia menuju ke bintang Tiongkok kuno. Tunggu sampai kamu melihat Xianggong, lalu pergi. Pada saat yang sama, Ning Bingxian juga ingin tahu, siapa yang lebih kuat antara dia dan Xianggong sekarang. Awalnya, Ning Bingxian berpikir bahwa jika dia berhasil menembus Roh Kudus, dia seharusnya bisa menjadi lawan Xianggong, bukan? Tetapi setelah mendengar bahwa Xianggong tidak melakukan apa-apa, tetapi gadis Ziyue di sampingnya mengambil tindakan, dia dengan mudah menekan Lei Xiao. Jadi, Ning Bingxian tahu betul bahwa dia masih meremehkan kekuatan suaminya. Hei, awalnya aku berpikir bahwa kesenjangan kekuatan dengan Xianggong semakin mengecil. Mengapa setiap kali aku menerobos, itu menjadi semakin besar, dan aku selalu menemukan bahwa Xianggong ada di depanku. Kapan aku bisa menyusul jejak Xianggong? Kapan aku bisa tidur dengan Xianggong? Ning Bingxian penuh dengan harapan dan kerinduan. Setelah 1 hari, Ning Bingxian tiba di bintang Tiongkok kuno. Ketika bintang kuno Huaxia dan Ning Bingxian kembali terakhir kali, mereka tampak lebih bersemangat dan lebih makmur. Bahkan, ketika Ning Bingxian datang ke bintang kuno Huaxia, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar merasakan napas dari 3 dewa suci. Ning Bingxian sedikit aneh. Kapan bintang kuno Huaxia memiliki 3 roh kudus lagi? Ketika Ning Bingxian datang ke bintang kuno Huaxia dan merasakan napas dari 3 dewa suci. Dengan cara yang sama, 3 dewa suci bintang Tiongkok kuno juga merasakan napas Ning Bingxian. Dan bintang kuno Huaxia, 3 dewa suci yang tiba-tiba memiliki lebih banyak, tidak ada. Itu adalah 3 pria yang mengikuti Chen Chang'an di awal. Ular Nini, Tuo Baye, pakaian merah. Mereka keluar dari misteri peri dan berhasil menembus Roh Kudus. Tuo Baye membuka matanya. Seseorang datang ke bintang kuno Huaxia. Siapa itu? Agak familiar, mari kita lihat. Kemudian, ketiga iblis itu menghilang, menuju ke arah Ning Bingxian. Tak lama kemudian, ketiga iblis itu bertemu dengan Ning Bingxian. Ketika Ning Bingxian melihat ketiga iblis itu, dia terkejut. Kupikir itu adalah 3 dewa suci, tetapi ternyata itu adalah kamu. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah melangkah ke alam Roh Kudus. Ning Bingxian tahu tentang 3 iblis, dan sejak zaman benua Kyushu, dia telah berada di sisi Xianggong dan bekerja untuk Xianggong. Ning Bingxian tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu lagi, ketiga iblis itu telah menjadi dewa suci. Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi dengan cepat berkata dengan hormat ketika mereka melihat Ning Bingxian yang tiba-tiba turun. Lihat nyonya, dalam hati ketiga iblis itu, meskipun Chen Chang'an tidak mengumumkan identitas Ning Bingxian, mereka tahu betul bahwa Ning Bingxian pastilah wanita tuannya. Jadi aku segera memanggil Ning Bingxian nyonya. Ini membuat Ning Bingxian sangat senang hingga dia tersenyum. Mengapa kamu di sini? Di mana Xianggong? Apakah dia ada di bintang Tiongkok kuno? Meskipun Ning Bingxian kembali ke bintang Tiongkok kuno, tetapi Ning Bingxian tidak merasakan napas Chen Chang'an. Tentu saja, Ning Bingxian tidak terkejut, lagi pula, di dalam hati Ning Bingxian, Chen Chang'an memiliki kekuatan supernatural yang sangat besar dan maha kuasa.
Wajar saja jika dia tidak bisa merasakan napas Chen Chang'an. Bahkan berkali-kali, Ning Bingxian masih memiliki ilusi bahwa Xianggong hanyalah orang biasa. Red menggelengkan kepalanya. Nyonya, kami tidak tahu di mana tuannya berada. Jika Anda ingin tahu kabar tuannya, Anda bisa bertanya kepada Zixin, Nona Ziyue, mereka pasti tahu. Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda. Kemudian, Ning Bingxian berjalan menuju Gunung Feixian.